Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjut materi pembelajaran kita, itu tentang matrik. Nah, matrik ini masuk ke bab baru. Jika sebelumnya pada bab 2 kita sudah mempelajari tentang program linier, maka bab 3 kita akan mempelajari tentang matrik. Nah, matrik ini mempelajari tentang pertama kita mengetahui pengertian matrik dan jenis-jenis matrik. Lalu yang kedua transpos dan kesamaan matrik. Lalu yang ketiga operasi aljabar matrik yang meliputi penjumlahan matrik, pengurangan matrik, dan perkalian matrik. Lalu determinan matrik, di mana determinan matrik ini untuk menentukan inverse dari matrik. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian notasi dan ordo suatu matrik. Nah, matrik ini pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Cayley pada tahun 1859 di Inggris dalam sebuah studi sistem persamaan linier dan transformasi linier. Definisi matrik itu sendiri ialah susunan dari bilangan-bilangan yang dibatasi tanda kurung yang berbentuk persegi panjang dan disusun menurut baris dan kolom. Bilangan yang menyusun baris ataupun kolom dari suatu matrik ini disebut elemen-elemen matrik. Jadi anggota matrik ini dia menyusun baris dan kolom. Lalu penamaan matrik biasa menggunakan huruf besar atau kapital. Misalkan ini kita baca matrik A. Nah, anggota-anggotanya ini A11. A11 ini maksudnya baris pertama, kolom pertama. Kalau A12 ini maksudnya baris pertama, kolom kedua. Sedangkan untuk A21, cara bacanya elemen matrik baris kedua, kolom ke-1. Keterangan nih. Nah, A12 adalah elemen baris ke-1 dan kolom ke-2. Jadi yang 1 ini adalah baris, 2 ini adalah kolom. Misalkan A13, maka elemen baris ke-1-nya misalkan A13, maka itu adalah elemen baris ke-1 dan kolom ke-3. Lalu selanjutnya, elemen A11, A12, A13, dan seterusnya sampai A1N itu disebut elemen penyusun baris ke-1. Nah, berarti ini yang di atas ini elemen penyusun baris ke-1 atau baris pertama. Nah, sedangkan ini A21, A22, A23 ini elemen penyusun baris kedua dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk elemen A13, A13 di sini, A23 dan seterusnya sampai AM3 berarti dia ke bawah ini. Nah, ini disebut penyusun kolom. Jadi yang ke samping seperti ini baris, yang seperti ini yang ke bawah ini kolom. Lalu AIJ adalah elemen baris ke I dan elemen kolom ke J. Nah, I itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai M. Ini maksudnya M ini sembarang, bisa sampai 100, 30, pokoknya sesuai batasnya. Lalu J-nya juga. J-nya itu harus 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Lalu suatu matrik A memiliki M baris dan N kolom. Nah, disebut matrik berordo M kali N dan diberi notasi matrik A M kali N. Untuk memahami elemen-elemen matrik, simaklah contoh berikut. Contoh soal. Misalkan contoh soal diketahui matrik A yang beranggotakan negatif 1, 0, 2, negatif 3, 1, 0, 0, negatif 4, negatif 1, 5, negatif 1, 3. Tentukan yang pertama ordo matrik, yang B elemen-elemen penyusun kolom ketiga, lalu yang C elemen-elemen yang terletak di baris ketiga dan kolom kedua. Lalu penyelesaiannya,
ordo matrik tersebut. Lihat, matriknya memiliki berapa baris? Ke bawah berapa? Ada 4. Sedangkan ke samping ada 3. Berarti barisnya ada 4, kolomnya ada 3. Sehingga ordo matriknya, matrik A memiliki 4 baris dan 3 kolom. Sehingga ordo matriknya itu 4 kali 3. Dan dinotasikan matrik A 4 kali 3. Ini cara bacanya, matrik A berordo 4 kali 3. Makanya notasinya seperti ini. A 4 kali 3. Lalu untuk yang B itu elemen penyusun kolom ke-3. Seperti kita ketahui, matrik A, matrik A kan ini anggota-anggotanya. Lalu kita akan mencari elemen-elemen penyusun kolom ketiga. Kolom ketiga berarti yang di sini kan? Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Berarti kolom ketiga yang ini. Nah, ini baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Nah, yang ditanyanya pada soal yang ke B itu kolom ketiga. Kolom ketiga berarti ini. Nah, sehingga elemen-elemen penyusun kolom ketiga itu adalah 2, 0, negatif 1, dan 3. Lalu yang C itu elemen penyusun baris ketiga dan kolom kedua. Kita lihat baris ketiga, baris pertama, baris kedua, baris ketiga ini. Berarti baris ketiga ini. Lalu kolom kedua, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, lalu kolom kedua berarti yang ini kan? Nah, kolom kedua berarti yang anggota yang memuat baris ke-3, kolom kedua itu negatif 4 di sini. Nah, kalau di sini kan kalau misalkan negatif 1 ini kolom kedua tapi dia baris ke-4. Sedangkan yang ditanyakan kan baris ketiga ini kolom kedua. Berarti yang didapat itu adalah negatif 4. Nah, sehingga jadi elemen-elemen penyusun baris ketiga dan kolom kedua adalah negatif 4. Lalu contoh soal lagi, diketahui dua buah matrik A, anggota-anggotanya itu, ini berarti baris 4, kolom 4, berarti ordonya 4 kali 4. Ini juga 4 kali 4. Matrik B ini anggotanya. Jika A mewakili seluruh penyusun elemen matrik A dan B mewakili seluruh penyusun elemen matrik B, tentukan A11, A13, B21, dan B31. Lalu nilai dari A32 tambah B43. Lalu yang C, nilai dari A21 tambah A32 kurang B33. Penyelesaian. Nah, yang A11 berarti ini elemen matrik A pada baris pertama, kolom pertama, berarti 1. Baris pertama, kolom pertama, berarti sama dengan 1. Makanya di sini sama dengan 1. Nah, ini elemen matrik A, baris pertama, baris ke-1, kolom ketiga. Ini baris pertama, kolom ke-1, 1, 2, 3. Berarti kolom ketiga di sini, berarti sama dengan 0. Sedangkan ini, B21, berarti ini elemen matrik B, berarti matrik B yang ini. Baris kedua, kolom ke-1, berarti ini baris kedua, kolom ke-1, berarti ini 4. Makanya di sini dapat 4. Lalu untuk elemen matrik B, baris ketiga yang ini, kolom ke-1 sama dengan 2. Lalu untuk yang B, diketahui elemen matrik A, baris ketiga, kolom kedua, baris ketiga, kolom kedua sama dengan 4. Lalu elemen matrik B, baris keempat, kolom ketiga berarti di sini sama dengan 0, maka A32 tambah B43 sama dengan 4 ditambah 0 sama dengan 4. Lalu untuk yang C, kita cari lagi elemen matrik A, baris kedua, kolom ke-1. Baris kedua, kolom ke-1 sama dengan 3. Baris kedua, kolom ke-1 sama dengan 3. Sedangkan elemen matrik A, baris ketiga, kolom kedua.
baris ketiga 1, 2, 3, kolom kedua kolomnya 1, 2, berarti di sini 4. Lalu elemen matrik B baris ketiga kolom ketiga, baris ketiga kolom ketiga negatif 3, sehingga kita peroleh perhitungannya seperti ini. A21 3, A32 4, lalu B33 negatif 3. Ini ketemu ini jadinya tambah, negatif ketemu negatif jadinya positif, sama dengan 10. Jadi nilai dari A21 tambah A32 dikurang B33 sama dengan 10. Lalu kita masuk ke jenis-jenis matrik. Jenis-jenis matrik ini dibedakan menjadi, yang pertama, jenis matrik ditinjau dari banyaknya baris dan kolom penyusunnya. Nah, yang pertama itu matrik baris. Matrik baris adalah matrik yang hanya memiliki satu baris. Lihat, contohnya matrik A. Anggotanya 2, negatif 3, 5. Berarti dia hanya memiliki satu baris kan? Nah, berarti ini disebut matrik baris. Sedangkan kolomnya ada 1, 2, 3. Kalau dia ke samping ini berarti dia satu baris, seperti ini. Yang B juga, matrik B barisnya cuma satu, yaitu negatif 1, 0, 2, 1. Lalu yang kedua itu matrik kolom. Matrik kolom adalah matrik yang hanya memiliki satu kolom. Contoh 2, 3, dia ke bawah seperti ini. Kalau seperti ini dia cuma hanya memiliki satu kolom dan dua baris. Ini juga matrik B. Dia memiliki satu kolom dan 3 baris. Nah, kalau ini tadi matrik baris ini, misalkan ini kan memiliki satu baris dan 3 kolom, berarti ordonya yang ini 1 dikali 3. Sedangkan yang ini hanya memiliki 2 baris dan 1 kolom, berarti ordonya 2 dikali 1. Pokoknya misalkan matrik berordo 3 kali 1, berarti 3-nya itu adalah baris, 1-nya itu adalah kolom. Nah, ini matrik kolom, dia hanya memiliki satu kolom, seperti ini contohnya. Kalau matrik baris memiliki satu baris. Lalu yang C, matrik persegi, adalah matrik yang banyak baris dan kolomnya sama. Contoh, nah ini kan barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Maka matrik A ini disebut matrik persegi. Lalu lihat matrik B. Barisnya ada 1, 2, 3. Dan kolomnya ada 1, 2, 3. Berarti sama kan? Nah, berarti matrik B ini adalah matrik persegi. Jadi jumlah kolom, banyak kolom dan banyak barisnya itu sama. Itu disebut matrik persegi. Kalau misalkan barisnya 4, kolomnya ada 3, berarti itu bukan matrik persegi. Lalu jenis matrik ditinjau dari elemen penyusunnya. Yang pertama matrik diagonal. Nah, matrik persegi yang semua elemennya 0 kecuali elemen pada diagonalnya, tidak semua bernilai 0, yaitu A, I, J. Untuk I sama dengan J dinamakan matrik diagonal. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan ada matrik persegi. Ada matrik persegi. Dia diagonalnya berarti yang miring seperti ini. Nah, diagonalnya itu, pada diagonalnya tidak semua bernilai 0. Jadi kalau misalkan di sini 2, negatif 3, 1, berarti ini diagonalnya tidak ada yang 0 kan? Nah, ini disebut matrik diagonal seperti ini. Sedangkan elemen yang lainnya ini 0. Seperti ini matrik diagonal. Yang B juga. Pokoknya kalau dia yang miring seperti ini ada nilainya, miring seperti ini, itu disebut matrik diagonal. Lalu matrik identitas. Nah, matrik identitas ini terdiri dari 2 jenis, yaitu matrik identitas terhadap penjumlahan dan matrik identitas terhadap perkalian. Nah, untuk matrik yang identitas untuk penjumlahan ini disebut matrik O. Nah, matrik O disebut matrik identitas terhadap penjumlahan jika untuk sembarang matrik B berlaku matrik B ditambah matrik O sama dengan matrik O ditambah matrik B sama dengan B. Nah, persamaan ini hanya dipenuhi apabila matrik O
adalah matrik 0, yaitu suatu matrik yang semua elemennya bernilai 0. Nah, jadi kalau semua anggota matriknya itu 0, itu disebut matrik O. Nah, kita lihat ini. Ini matrik O, anggotanya 0, 0, 0, 0. Nah, ini disebut matrik O. Ini berordo 3 kali 2, berarti ada 3 baris, 2 kolom. Ini juga matrik 0 berordo 2 kali 3, berarti ada 2 baris, 3 kolom. Jadi kalau matrik identitas terhadap penjumlahan itu dia anggotanya semuanya 0, anggota matriknya. Disebut matrik O yang anggotanya 0 semua. Nah, untuk selanjutnya, matrik identitas terhadap penjumlahan ini disebut matrik 0. Jadi kalau matrik yang semua anggotanya itu 0, itu disebut matrik identitas terhadap penjumlahan. Lalu yang kedua, matrik I disebut matrik identitas terhadap perkalian jika sembarang matrik A berlaku, matrik A kali matrik I sama dengan matrik A sama dengan matrik I dikali matrik A. Nah, contoh matrik identitas adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini. Dia ini matrik identitas yang berordo 2 kali 2. Jadi diagonalnya itu 1-1. Itu matrik identitas terhadap perkalian. Diagonalnya harus 1-1. Seperti ini juga. Nah, 1-1 semua kan? Nah, yang seperti ini disebut matrik identitas. Kalau yang anggotasnya semuanya 0-0 ini tadi, ini disebut matrik 0. Kalau ini matrik identitas terhadap perkalian, ini matrik identitas terhadap penjumlahan. Lalu yang C, matrik segitiga atas dan matrik segitiga bawah. Nah, jika ada sebuah matrik persegi yang semua elemen di bawah diagonalnya bernilai 0, nah, matrik segitiga atas adalah matrik persegi yang semua elemen di bawah diagonalnya bernilai 0. Sedangkan untuk matrik segitiga bawah adalah matrik persegi yang semua elemen di atas diagonalnya bernilai 0. Contohnya seperti ini. Nah, ini disebut matrik segitiga atas karena elemen di bawah diagonalnya, ini kan diagonalnya, di bawah diagonalnya itu beranggotakan 0. Seperti ini. Ini disebut matrik segitiga atas. Sedangkan matrik E ini disebut matrik segitiga bawah. Nah, sedangkan untuk matrik segitiga bawah, dia yang di atas diagonalnya itu anggotanya bernilai 0 semua. Nah, beda ya, kalau segitiga atas yang di bawah diagonalnya ini 0. Sedangkan untuk matrik segitiga bawah yang di atas diagonalnya ini itu anggotanya 0. Oke, sekian penjelasan Ibu pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan.